Sebelum kita memulai, mohon untuk kepada seluruh jamaah yang masih ada di luar untuk merapat ke depan, karena masih banyak yang belum ditakutkan atau dikhawatirkan masih ada jamaah yang baru hadir. Silakan untuk merapat ke depan. Ada informasi kembali, mobil dengan plat nomor P1327AE yang tadi sudah meninggalkan diisi lagi. Mohon untuk berkenan untuk menggeser mobilnya terlebih dahulu. P1327AE. Demikian pengumuman dari takmir. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran yang saling membantu untuk melancarkan kajian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Saat ini kita berada di tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Kita sedang melakukan ar-ribat. Ar-ribat itu salah satu amalan yang para malaikat Allah berlomba-lomba untuk mengangkat amalan. Amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Menunggu waktu sholat berikut. Seorang duduk di masjid, kita duduk nih. Bukan menunggu kawan yang sedang kita punya janji sama dia, tapi kita sedang menunggu waktu sholat isya. Masa menanti ini kalau digunakan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, maka kita ibarat orang yang sedang berada di perbatasan negeri Islam, menjaga jangan sampai musuh bisa masuk ke negeri-negeri yang telah menjadi negeri Islam. Tapi kadangkala sebagian kita malas untuk melakukan ar-riba. Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Rajab ya. Tanggal berapa? Malam 28, malam 27, malam 28. Ini malam 28, malam 27. Besok 28 kan? Betul? Betul enggak? Malam 27 28. Hari ini tanggal 27. Tadi tanggal 26. Tadi tanggal 26. Coba Pak tepaknya Pak. Iya. Jadi selesai maghrib malam 27. Bulan Rajab. Yang menunjukkan insya Allah 33 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, yang tinggal sedikit nih ya Allah, wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kapan terakhir kita datang ke masjid untuk menuntut ilmu? Jawaban setiap orang akan berbeda-beda.
Ada yang punya kajian rutin dia hadiri. Dalam sepekan dia hadir sekali. Ada yang mungkin hanya insidental dia datang kajian. Ketahuilah bahwasanya di antara amal ibadah yang banyak, yang beragam, menuntut ilmu itu termasuk yang paling utama. Sebagian ulama mengatakan menuntut ilmu itu adalah salatus sirri wa ibadatul qalbi. Menuntut ilmu itu adalah solat yang rahasia dan ibadah hati. Antum nggak ngapa-ngapain, antum sedang duduk, sedang menyimak, sedang mendengarkan, sebagian sedang mencatat. Yang dikerjakan itu adalah ibadah. Bahkan tanda-tanda orang yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah ingin kebaikan buat dia, maka Allah bikin dia mengerti dan memahami agama. Ada banyak ilmu yang dipelajari manusia, tapi secara khusus Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan at-tafaqquh fid-din. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan yang dikasih ilmu sama Allah diangkat beberapa derajat lebih tinggi daripada yang hanya beriman. Maka tolong majelis-majelis ilmu itu dimakmurkan dalam rangka kita mendapatkan derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin sebagian berpikir, ahsan ana sholat sunnah, ahsan ana baca Quran. Iya, semua itu amal kebajikan. Tapi hadir di majelis ilmu, antum hadir bersama malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang hadir di tempat ini bukan hanya manusia. Allah memiliki malaikat-malaikat yang disebut innalillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya traveling, keliling ya. Ngapain? Mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kalau ketemu tuh majelis, mereka akan turun mengatakan halumma ila bughiyatikum. Ayo nih, ini yang kita cari. Akhirnya mereka turun, mereka mengelilingi majelis ilmu itu. Selesai kajian mereka balik. Allah mempersaksikan malaikat itu bahwa Allah sudah mengampuni semua yang hadir di majelis ilmu. Bayangin coba, semua yang hadir diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal yang hadir macam-macam. Ada yang hadir sambil ngantuk, suara anda terdengar atau kurang jelas? Dengar kan? Kurang jelas. Iya, anda lihat ada perubahan tadi. Oh, ada yang ngerubah di sini jamaah. Iya, sekarang sudah jelas. Anak kok kayak mendengung gitu. Betul. Kita itu kadang-kala perlu ahli jamaah. Kalau tukang masak suruh ngurusin sound system, rosak sound system ini jamaah. Suaranya oke. Sekarang sudah jelas. Sampai mana kita tadi? Sampai mana jemaah? Ketika malaikat itu laporan kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah mempersaksikan para malaikatnya bahwa semua yang hadir itu sudah diampuni dosa.
Lalu para malaikat mengatakan, inna fihim rajulan, ada satu orang yang dia datang sebenarnya bukan untuk nuntut ilmu, bukan dari mereka. Innama ya'ti li hajah, dia datang karena punya keperluan. Keperluan ketemu sama temennya, keperluan nagih utang. Pokoknya datang ke majelis ilmu itu bukan untuk nuntut ilmu, tapi dia dengarkan. Cuma dia punya perlu, nanti habis isya ana mau ketemu fulan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, dia juga termasuk yang diampuni. Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Mereka adalah orang-orang, siapa saja yang duduk sama mereka nggak akan menderita. Sedangkan kita melihat ada majelis-majelis yang diadakan rutin tiap pekan sepi. Ya. Antum kalau kiranya tidak tertarik dengan apa yang disampaikan, paling nggak tertarik dengan janji Allah Azza wa Jalla. Sehingga pulang dari majelis ilmu itu, antum sudah diampuni dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah, umat Islam bukanlah umat yang disibukkan dengan perayaan, tapi umat Islam adalah generasi yang disiapkan untuk beramal, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bicara Isra Mi'raj, yang banyak diyakini bahwasanya peristiwa itu terjadi di malam 27 Rajab. Ana akan sampaikan bahwa ternyata para ulama berselisih tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Bicara tahunnya, ada yang berpendapat setahun sebelum hijrah. Dan ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Ibnu Hazm mengklaim adanya ijma, bahwasanya peristiwa itu 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrahnya Rasul SAW. Terus bulannya bulan apa? Jangan bicara tanggalnya, bulannya. Ibnul Athir wa jam'un, dan banyak dari para ulama, termasuk salah satunya Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi, beliau salah satu imam dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwasanya itu terjadi pada Rabiul Awal. Pada bulan apa? Rabiul Awal. Qala An-Nawawi lailata 27, malam 27, tapi bukan Rajab, Rabiul Awal. Wa ala hadha jam'un minal ulama, dan ini pendapat banyak ulama. Wa qila kanat fi Rajab, ada pendapat yang mengatakan di bulan Rajab. Wa qila Ramadan, ada pendapat yang mengatakan di bulan Ramadan. Wa qila Syawal, ada yang berpendapat di bulan Syawal. Kenapa terjadi perbedaan? Karena memang nggak pernah ada diskusi di masa sahabat tentang cerita Isra Mi'raj. Mereka mungkin bertepatan dengan tanggal sekian, kita perlu kumpul-kumpul, nggak ada. Karena memperingati Isra Mi'raj itu 5 kali dalam sehari. 5 waktu itulah pesan dari Isra Mi'raj yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Maka tema kita 1 malam, peristiwa itu hanya 1 malam, atau nggak sampai 1 malam. Karena Nabi SAW berangkat meninggalkan kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Ada yang berpendapat ya waktu Isya atau setelah sholat Isya. Kemudian beliau sholat di sana, menjadi imam, mengimami para nabi. Pertanyaannya, anak kasih aja yang bisa jawab. Kok bisa sudah sholat Nabi SAW padahal belum turun dari Sidratul Muntaha? Sholat apa?
Jemaah, Nabi jadi imam. Ada yang berpendapat Nabi jadi imam sholat subuh setelah turun dari Sidratul Muntaha, menjadi imam buat para nabi. Ada yang mengatakan tidak. Nabi sebelum ke Sidratul Muntaha, sebelum Mi'raj, Nabi SAW sudah sholat dan beliau menjadi imam. Dan beliau menjadi imam sebagai pertanda bahwa beliau penutup para nabi dan beliau Sayyidul Anbiya wal Mursal. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sulit diterima oleh akal orang-orang yang tidak beriman. Nabi SAW sebelum sampai ke Masjid Al-Aqsa, beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Sampai Masjid Al-Aqsa, beliau mengimami dan ada Nabi Musa di sana. Ketika beliau sampai ke langit, ketemu lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Tapi orang yang beriman percaya. Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya, sholat apa? Kok sudah sholat Nabi SAW? Berapa rakaat sholat? Dua-dua. Iya, 2 rakaat aja dikatakan oleh para ulama. Ana kasih hadiah buat antum. Sholatnya sholat sunnah. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, apakah umat Islam sudah sholat? Seperti apa sholat? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Masih banyak hadiahnya di sini. Oke. Sholat berapa rakaat? Kapan sholatnya? Tunggu, suaranya kurang jelas ya. Untuk berdiri biar terdengar suara. Betul, sholatnya 2 rakaat. Siap, enggak, kapan? Setiap waktu, 24 jam sholatnya. Kasihkan hadiah ulang. Ya, siapa yang mau jawab? Kapan? Pagi, sore, dan malam. Makan itu jemaah. Iya. Kasihkan hadiahnya Allah. Salatnya itu sebelum terbitnya matahari. Jadi bukan pagi, subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari, asar. Di surat Thaha ayat 130 Allah mengatakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. 2 rakaat. Dan ada sholat malam. Tapi sholat malam ini tidak terbatas. Yang jelas 2-2. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan Nabi SAW ketika sholat di Masjidil Aqsa menjadi imam. Dan ingat ya, Masjidil Aqsa itu bukan yang kubahnya emas. Soalnya kalau kita melihat gambar, kita berpikir kubah emas itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah lokasi yang luasnya kira-kira 14 hektar. Jadi kalau kita ngelihat gambar itu ada benteng. Yang di situ ada kubah emas itu, kemudian ada Masjid Qibli yang dibangun di masa Umar bin Khattab ya. Ketika Umar menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa, Umar itu sholat di depannya yang sekarang jadi kubah emas itu. Ada yang berpendapat bahwa kubah emas itu berdiri di atas batu, puncak gunung, namanya Jabal Muria, Gunung Muria.
Ada yang berpendapat juga para ulama menyebutkan bahwa dahulu kiblatnya itu. Jadi kalau mereka sholat di dalam area yang luasnya 14 hektar itu ngadep kemana? Ka'bah belum ya. Ngadep kemana? Dikatakan ngadepnya ke situ. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya perintah sholat ini kiblatnya Masjidil Aqsa. Jadi selama di kota Mekah beliau ngadep ke Masjidil Aqsa. Hanya saja kelebihannya Nabi alaihi salatu wasallam bisa menggabungkan dua kiblat. Di mana Ka'bah, di mana Masjidil Aqsa, beliau akan cari siku atau sisi yang menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi dapat dua kiblat. Tapi ketika hijrah ke kota Madinah nggak bisa. Karena arahnya berlawanan. Masjidil Haram ada di arah selatan, Masjid Aqsa ada di arah utara, nggak mungkin. Dan kembali kepada sholat ini, bahwasanya kewajiban sholat sudah ada. Para nabi buktinya semua sholat, bermakmum kepada Nabi Muhammad alaihissalam bahwa sholatnya gerakannya kurang lebih sama. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, dan ada sujud. Dan Nabi mengimami mereka. Ahibati fillah, berkaitan dengan pesan yang seharusnya umat Islam di berbagai penjuru dunia merenungkan dan menghayati pesan tersebut. Satu-satunya amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah di langit itu ya salat ini, di mana Nabi alaihi salatu wasallam harus berangkat meninggalkan Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Naik buruk. Anak kepingin tanya, buruk itu seperti apa? Antum. Nah, seperti keledai. Oke? Warnanya apa? Warnanya coklat. Ngarang antum kalau warnanya coklat. Nah, iya, yang sebelahnya putih. Oh betul putih. Kasih hadiahnya. Iya, dia binatang. Buruk itu dabah, mirip keledai. Di atasnya keledai, di atasnya baglah, di bawahnya kuda. Baglah itu campuran kuda sama keledai. Bighal yang disebutnya. Warnanya putih. Tidak punya sayap. Ana masih ingat waktu anak SD. Ana main ke rumahnya tetangga. Di rumah tetangga itu ada lukisan buruk. Ada sayapnya, warnanya putih, kepalanya perempuan. Manusia kepalanya. Antum pernah lihat? Kalau lihat di Google ada sekarang. Dan itu ada di rumah seorang muslim. Siapa yang membuat gambar itu? Buruk itu tidak terbang. Tapi buruk itu meletakkan kakinya sepanjang dia memandang. Jadi lompat jemaah. Ketika kelihatan ujung gunung apa di belakang kita? Gunung Raung, maka dia akan sampai situ. Jadi bukan terbang, tapi lompat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam hendak naik buruk ini seperti tidak mau dinaiki. Maka Jibril menegur buruk ini. Engkau tahu betul, tidak ada satupun yang pernah menunggangimu yang lebih baik dari Muhammad SAW. Itu buruk langsung berkeringat. Maka naiklah Nabi Muhammad SAW
Dan peristiwa itu ya sudah waktunya tidur. Karena Nabi sudah tidur dan dibangunkan. Dan sebelum Nabi SAW berangkat, Nabi dibelah dulu dadanya, dicuci jantungnya untuk yang kedua kali. Jantung Nabi SAW dicuci 2 kali. Yang pertama tatkala beliau sedang disusui oleh Halimah Sa'diyah di tempat Badia Bani Sa'idah ya, atau Bani Sa'ad. Kemudian yang kedua sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau dikatakan tadi mengimami di sana, lalu berangkat ke langit. Pakai apa? Pakai apa jemaah? Wallahu a'lam. Yang jelas Mi'raj itu alat untuk naik. Kalau mungkin orang berpikir lift, sekarang ada lift ya. Ini lift seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Setelah pulang membawa pesan sholat 5 waktu. Insyaallah semua dengar cerita bahwasanya kewajiban sholat itu sebenarnya 50 waktu. 50 waktu. Ketika Nabi SAW turun, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa mengatakan umatmu nggak akan mampu gitu. Lalu nego sama Allah, diturunkan jadi 45, jadi 40, sampai jadi 5. Ketika sudah 5 waktu, Nabi Musa mengatakan raji' rabbak, engkau kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Aku ini udah capek ngurusin Bani Israel. Umatmu itu secara fisik lebih lemah daripada Bani Israel, daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kata Nabi alaihissalam, aku sudah malu. Dan Allah mengatakan bahwasanya itu 5 waktu dikerjakan, tapi sebenarnya di Lauhul Mahfuz 50 waktu, dan akan dicatat 50 waktu. Ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla. Bayangin kalau antum sholat 50 waktu. Bayangin ya. Baru sampai rumah azan lagi. Lu 50 waktu lu. Antum bisa bayangin. Kalau 48 waktu berarti setiap setengah jam. Jadi yang kerja ngantor baru buka toko, wah, azan boleh, beli ke masjid. Subhanallah syama. Cuma sebagian kita belum bisa menghadirkan di dirinya besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. 5 waktu tak abejeng. 5 waktu tak sholat. Padahal Allah sudah diskon. Orang itu kalau ada diskon biasanya semangat. Kalau diskon barang, kalau dikatakan umpamanya nih, beli 5 dapat 50. Ada diskon kayak gitu ya. Beli 5 oleh zakat. Sholat ini siapa? 5 oleh zakat. Tapi kewajiban sholat ini bukan kewajiban yang main-main. Ingat, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan ibadah kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Semua ada konsekuensi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'un." Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa memberikan bahaya kepada aku, enggak bisa. Dan kalian juga tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku, enggak bisa, kata Allah Azza wa Jalla. Beda kalau kita kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan butuh sama kita. Kita juga butuh sama perusahaan. Yang jadi pegawai negeri, negara butuh nggak sama antum?
Waduh, butuh nggak butuh, karena banyak yang nunggu. Artinya kan banyak orang yang mendaftarkan diri jadi PNS, tapi negara butuh. Bayangin kalau tidak ada yang mau jadi PNS, apa yang akan terjadi dengan negeri kita? Tutup coba, tutup. Berarti negara butuh. Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir dan semua penduduk ini kafir, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Tak butuh Allah SWT. Apalagi urusan sholat. Jadi semua perintah Allah dan semua larangannya adalah untuk maslahat manusia. Contoh nih, sebagian orang masih belum ngerti sama maslahat. Kenapa ada lampu merah, jemaah? Kenapa ada lampu merah? Antum kadang-kadang nunggu di lampu merah, ya Allah. Berapa menit nunggu lampu merah? Apalagi kalau lampu merah sudah ada detiknya, jemaah. Antum berpikir kalau nggak ada lampu merah lebih enak? Nggak jalan, jemaah. Kalau nggak ada lampu merah, malah mobil semua ini jadi satu, nggak jalan. Tapi kan sebagian manusia karena akalnya yang dangkal, dia beranggapan itu mempersulit. Tidak. Ini salah satu contoh aturan yang dibuat oleh manusia. Bagaimana dengan aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta? Manusia itu tercipta dari dua unsur. Yang satu namanya tanah, yang satu namanya ruh. Kalau ruh ini pergi, walaupun antum ganteng, walaupun badannya antum bagus, kira-kira apa gunanya? Ada gunanya? Pak berma bi orang-orang jamaah. Mate ekobur. Teka genteng, genteng nih Ustaz. Kubur. Tidak ada ruhnya. Tidak ada. Nah, sebagian manusia sibuk memperindah tanah, lupa dengan ruh. Dan sholat ini untuk memperindah ruh. Manusia tidak akan bahagia. Manusia tidak akan damai kalau dia tidak sholat. Dan Allah bikin sholat ini 5 waktu. Musafir wajib sholat enggak? Tetap. Antum ada di pesawat wajib sholat. Pakun wajib. Naik kereta wajib. Naik bis wajib. Naik kapal laut wajib. Tidak ada ceritanya ambu sholat. Orang sakit di rumah sakit opname, dia nggak bisa bergerak apa-apa, wajib sholat nggak? Wajib sholat. Ini kebutuhan ruh antum. Orang lumpuh, kedua kakinya tidak bisa digerakkan, tangannya juga nggak bisa digerakkan. Dia hanya bisa berbicara dan bermain dengan matanya. Wajib nggak sholat? Wajib. Dalam kondisi damai seperti sekarang, dalam kondisi perang, sedang berkecamuk, wajib sholat apa enggak? Tetap wajib. Karena ini berkaitan dengan ruh kita yang membutuhkan sholat. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Unais, setelah perang Uhud, Nabi memanggil Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini jagoan, jemaah. Sahabat yang dikenal nggak punya urat takut. Urat takutnya udah nggak ada. Dipanggil sama Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya Abdullah, aku ingin engkau membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Khalid bin Sufyan al-Hudhali ini sedang menghimpun pasukan untuk menyerang kota Madinah.
Karena kekalahan umat Islam di Uhud itu membuat qabilah-qabilah itu jadi berambisi untuk menyerang kota Madinah. Jadi setiap qabilah akan bikin kekuatan sendiri untuk menyerang kota Madinah. Maka sebelum kekuatan itu terhimpun, provokatornya ini harus dibunuh. Maka Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Unais untuk membunuh dia. Lokasinya dia sedang menghimpun pasukan di kota Mekah di dekat Arafah sana. Maka Abdullah bin Unais tanya, "Ya Rasulullah, sifhuli." Tolong ya Rasulullah, gambarkan dia seperti apa orangnya. Karena nggak ada fotonya. Kalau sekarang kan kasih tahu nih fotonya nih orangnya. Ini bunuh orang ini. Dulu nggak ada. Apa kata Nabi SAW? Kalau idza ra'aitahu, kalau kau melihat orang ini, tajid fi nafsika qusya'rira, engkau akan merinding kalau melihat dia. Ini Abdullah nggak pernah takut jemaah. Ya Rasulullah kata, maksudnya dia, kamu nggak pernah takut sama orang gitu. Iya, tapi kalau kau ngelihat ini, ka'annaka ra'aita syaitan, engkau kayak ngelihat setan. Gagah besar orangnya, atau wajahnya mungkin buruk jemaah. Berangkat jemaah dari kota Madinah menuju ke Mekah. Sampailah di lokasi yang diterangkan sama Nabi SAW. Ketemu sama Khalid, dia sedang bersama para perempuan sedang membuat tenda. Kata Abdullah bin Unais, ketika aku melihat orang ini, betul yang diucapkan Nabi SAW, merinding. Berarti ini orangnya sudah, nggak ada lainnya. Dia nggak pernah merinding ngelihat orang, ngelihat ini merinding. Akhirnya pada waktu itu sudah masuk waktu asar, kata Khalid. Maka aku sholat dalam kondisi berjalan. Sholat dalam kondisi berjalan, takut dia nggak bisa membunuh Khalid ini nantinya. Dan proses membunuhnya mungkin butuh waktu yang cukup lama. Nanti akhirnya dia nggak sholat. Akhirnya dia sholat dalam kondisi berjalan. Ketika beliau sampai di depan Khalid bin Sufyan al-Hudhari, dia mengatakan, aku dengar engkau sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang ini. Iya, kata dia, aku mau bergabung, kata dia. Oh, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jalanlah jamaah. Ketika jalan lagi ngobrol enak ini itu, dipenggal kepalanya. Ada riwayat yang mengatakan kepalanya dibawa ke kota Madinah, tapi riwayat itu lemah. Tapi yang jelas tadi, bagaimana sholat itu tetap dikerjakan dalam semua kondisi. Dan Allah menginginkan kemudahan buat kita. Oleh karena itu, yang nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Harus wudhu, ya harus wudhu. Yang nggak bisa wudhu, tayamum. Dan sholat ini yang pertama dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab dari hamba ini pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, semua amalannya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ya udah yang lainnya berantakan. Lu Ustaz, ada fulan Ustaz, Ramadan puasa 1 bulan Ustaz, tapi sholat enggak. Ada jamaah? Lo ada. Apalagi sekarang puasa sudah jadi gaya hidup. Apa puasa yang minum saja nggak makan? IF ya? IF. Dia sudah bisa. Orang kafir pun melakukan itu. Tapi dalam agama kita, ini ibadah puasa. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka sehat. Ada orang-orang yang di bulan Ramadan puasa tapi tak abejeng. Ana pernah melihat di salah satu restoran di Jember, ketika ana beli makanan untuk berbuka, telat sampai azan. Ini orang makan, akhirnya kita sholat di musola. Ana tanya sama penjaganya,
Ini buka bersama sering. Oh sering. Terus mereka sholat maghrib. Enggak, kata dia. Sampai isya tetap makan. Iya jamaah. Pakun saya ngakan. Dia berpikir puasa. Ketika sholatnya tidak benar, maka ibadah yang lainnya boleh jadi tidak benar. Oh rajin sodako, boleh jadi ria. Puasa boleh jadi hanya sekedar seneng-senengan saja. Maka sholat ini harus diperhatikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ya menyebutkan bahwa sholat ini memang seumur hidup ya. Nggak ada ceritanya orang ambu sholat. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Orang Islam itu ya sholat. Makanya dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat diragukan keislamannya. Bahkan diminta taubat. Kalau tidak mau sholat dibunuh. Murtad. Bayangkan. Orang nggak mau sholat dibunuh. Di mazhab Syafi'i dibunuh juga. Ada orang nggak sholat dibunuh, tapi tidak murtad sebagai hukuman saja. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Sholat sih Ustaz, setahun 2 kali. Sholat apa? Idul Fitri sama Idul Adha kan sholat Ustaz, kata dia. Jumat, Jumatan Ustaz. Karena katanya yang meninggalkan Jumat 3 kali itu bahaya. Loh yang meninggalkan sholat 5 waktu ini yang lebih bahaya. Benih Jumatan, ini orang 5 waktu enggak, Jumatan datang. Yang lebih bahaya adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan kau bicara tadi, orang yang sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak sedikit istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suaminya selingkuh, suaminya judol, suaminya pinjol. Berantakanlah hidupnya suami. Terus dia berpikir mau memperbaiki suaminya. Bagaimana suaminya berhenti main perempuan, bagaimana suaminya tidak minum. Ketika wanita-wanita ini curhat sama anak tanya pertama, sholat enggak suaminya ibu? Enggak Ustaz. Lu kalau enggak sholat, sholat yang dibenerin. Sholatnya dulu. Karena sholat ini tiangnya agama. Sholat ini rukun Islam. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya akan mudah diperbaiki. Loh Ustaz, ana ngelihat ada orang Ustaz sholat pakun ngecok Ustaz. Ya, berarti sholatnya nggak benar. Ada? Belum kan? Allah Azza wa Jalla mengatakan fawailul lil musallin. Nih ada orang sholat tapi celaka. Itulah gambaran ada orang-orang yang sholat tapi maksiatnya terus jalan. Jangan suruh dia berhenti sholat. Karena sebagian kita, apa gunanya antum puasa kalau tidak sholat? Loh alhamdulillah dia puasa gitu loh. Bagaimana kita menyuruh orang ini untuk sholat? Ketika Allah menyebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat yang seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia sholat tapi lalai dengan sholat. Betapa sering kita sholat jamaah, tapi ketika selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ditanya, imamnya tadi rakaat pertama baca apa?
Baca apa salat maghrib jam? Rakaat kedua, wallahu a'lam, yang jelas Al-Fatihah. Iya, mun Al-Fatihah jelas itu rukun sholat. Tapi baca surat apa? Sebagian kita lalai. Berapa banyak orang ketika sholat sedang memikirkan solusi permasalahan. Ruku, itu gelek sandalnya sabuk mana ya? Mikirnya sandal. Punya masalah keluarga. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Nah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita baru saja mendengarkan panggilan sholat yang dalam sehari 5 kali. Kebutuhan manusia minimal 5 waktu itu kepada sholat. Kalau makan, kita berapa kali makan? Umumnya orang makan 3 kali. 2 kali cukup? Cukup kadang-kala. Ada orang yang gak pernah sarapan. Dia makan siang sama makan malam. Orang yang puasa sahur sama berbuka. Tapi sholat gak bisa. Ruh antum membutuhkan sholat ini 5 kali, 5 waktu. Subuh pada saat tidur, ruh antum butuh untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu antum bekerja, yang sekolah-sekolah, yang beraktivitas di rumahnya, tahu-tahu tatkala matahari berada di tengah kemudian mulai tergelincir, sholat duhur.
Selesai sholat zuhur, mungkin ada yang istirahat, makan, tidur, melanjutkan pekerjaan. Asar, habis asar pulang kerja sampai rumah, mau duduk-duduk sama istri, adzan maghrib. Ruh kita butuh itu. Kemudian isya, makan tidak. Oh tapi kan ada Ustaz, orang yang makan banyak, makan pagi, siang sama malam. Di antara itu nyemil Ustaz. Nah, sholat pun ada nyemilnya. Duha, qobliyah, ba'diyah. Ada sholat malam. Makanya kalau Anda membaca para salafus soleh bagaimana mereka menjaga sholat. Jadi menjaga sholat sunnah ini sejatinya menjaga sholat 5 waktu. Jadi kalau orang punya sholat sunnah, insya Allah 5 waktunya nggak akan ditinggalkan. Tapi kalau sholatnya cuma 5 waktu, maka kemungkinan sholat 5 waktu ini telat. Kalau sudah telat, itu tadi yang kita bicarakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mulai dia lalai. Kalaupun tetap sholat, alladzina hum yura'u, riya. Sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Subuh nggak ada yang ngeliat. Tapi kalau zuhur orang munafik sholat ke masjid, entar ke masjid. Sholat ke masjid. Kenapa? Karena banyak yang ngeliat. Oh fulan masya Allah, anak ketemu dia. Kapan? Sholat subuh. Oh insya Allah nggak munafik. Tapi sholat zuhur, ya belum tentu. Terus yang sholat subuh emangnya nggak munafik? Mungkin juga ada orang munafik. Karena Nabi SAW menyebutkan azqalus salati alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik. Salat isya dan salat subuh. Berarti mereka masih salat kadang-kadang. Maka tadi kebutuhan kita dengan salat ini 5 waktu. Kapan? Seumur hidup. Pernah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, menggambarkan 5 waktu salat ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu rumah kalian? Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Tiap hari dia mandi 5 kali. Ada sungai, tinggal loncat mandi dia. Hal yabqa min daranihi syai'. Apakah kira-kira masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Qalu la yabqa min darani syai'. Enggak mungkin ya Rasulullah. 5 kali dia mandi. 2 kali aja udah bersih. Ini 5 kali ya. Qala fadzalika mithlu salawatil khams. Itu seperti salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa. Habis sholat kita ngapain? Astaghfirullah. Padahal sholatnya sudah menghapuskan dosa. Kita masih istighfar. Di dalam sholat kita baca apa? Rabbighfirli warhamni. Terus kita minta pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ruku dan sujud mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, minta ampun. Ini menunjukkan banyaknya dosa yang diemban oleh manusia atau yang dibawa oleh manusia dan dia perlu penghapusan dosa. Dan ingat, tidak ada yang masuk surga dengan amalannya kecuali Allah membalutnya dengan rahmatnya. Ahibati fillah, dan salat ini adalah cahaya. Kenapa tadi diwajibkan 5 waktu seumur hidup? Semakin hari semakin banyak fitnah, semakin banyak godaan dan kegelapan. Nabi SAW pernah mengatakan badiru bil a'mal
fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang ketika gelap gulita, apa yang dia butuhkan? Cahaya. Dan cahaya itu dihasilkan dari amalan yang dikerjakan. Dan amalan yang paling mulia adalah sholat tepat waktu. Cahaya. Ketika orang menjaga sholatnya, insya Allah mati husnul khotimah. Tapi orang yang tidak menjaga sholatnya, boleh jadi dia terkena fitnah, dia nggak punya cahaya, dia tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Bahkan syahwat dia terhadap dunia membuat dia akhirnya terjerumus ke dalam berbagai macam kumbangan kemaksiatan. Sampai kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ini orang sore harinya beriman, pagi harinya sudah murtad kafir. Pagi harinya beriman, sore harinya murtad. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Nabi SAW mengatakan wassalatu nur. Salat itu cahaya. Maka hendaklah kita menjaga cahaya yang Allah berikan. Yang terakhir, ingat, salat ini waktunya sudah ditetapkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ketika Nabi SAW pulang dari Mi'raj, dari Isra, beliau sampai ke kota Mekah. Salat yang pertama diajarkan waktunya oleh Jibril itu salat zuhur. Jadi ketika salat zuhur, Jibril datang mengajarkan kepada Nabi SAW kapan awal permulaan salat zuhur, ketika tergelincir matahari, terus asar, terus maghrib, terus isya, terus subuh. Besoknya datang lagi di waktu salat zuhur, tapi di akhir waktu salat zuhur. Kemudian di asar juga hampir akhir waktu salat asar. Maghrib juga seperti itu, isya juga, dan subuh. Lalu beliau alaihissalam, Jibril alaihissalam mengatakan waktu sholat itu di antara waktu ini. Orang yang sholat zuhur jam 9 diterima enggak jemaah? Dia mau sholat, masa diazab? Ustaz, anak sholat, anak enggak mencuri Ustaz. Ya enggak diterima. Sholat pun ada aturan. Waktunya telah ditetapkan. Dan sholat ini mengajarkan kepada muslim disiplin. Kalau antum sholat zuhur sebelum azan, ya Ustaz, cuma tinggal 7 menit azan Ustaz, ana soalnya mau jalan gitu loh. Ya bismillah, ana sholat lah. Masa gak diterima sama Allah? Gak diterima. Sholat maghrib setelah azan isya, kan sama-sama malam Ustaz, tidak bakal diterima. Subuh, ada orang sholat subuh, anak ini ada acara keluar kota jam 3 Ustaz, jadi anak ya sekalian sholat malam, sholat subuh Ustaz, nggak diterima. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka ahibati fillah, kalau antum punya masalah, apapun masalahnya, larilah ke sholat. Yang paling utama sholat itu yang wajib, baru yang sunnah-sunnah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun laji'a ila salat. Kalau beliau punya masalah, maka beliau akan lari ke sholat. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan menahan diri, dengan sabar, dan mendirikan sholat. Kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah, di mana generasi mudah curhat, di mana status.
bikin status, bikin status, bikin status. Engkau cukup statusmu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi terdekatmu dengan Allah kapan? Ketika sholat. Dan ketika sujud. Disitulah engkau curhat. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dengan cara itu insya Allah hidup kita akan lebih baik. Allah akan menghapuskan dosa-dosa, akan menjadikan kita diangkat derajatnya dan menjadikan muslim orang yang disiplin, dan semua masalah insya Allah bisa dihadapi. Bukan berarti kalau antum sholat antum jadi kaya jamaah ya. Enggak. Jangan sampai ada berpikir ana sudah sholat Ustaz, soft pertama Ustaz, tapi pakun miskin Ustaz. Itu fulan tak pernah bejeng. Banyak pesen Ustaz. Apa kemudian antum ambu abajeng? Saya kamu gitu ambu bayi abajeng. Rizki ini jamaah, rizki ini tidak diberikan kepada orang muslim saja, bukan diberikan kepada orang yang taat. Allah berikan dunia kepada orang-orang kafir sebagai ujian buat mereka dan fitnah, yang kemudian mereka akan lupa dari mengingat Allah, lupa dari mendirikan sholat, disibukkan dengan dunia mereka. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau sudah ada pertanyaan yang masuk, kalau tidak anak akan kasih hadiah dulu sama. Ini ada Al-Quran medis ya, Pak. Jadi ada penjelasan yang berkaitan dengan kesehatan. Artinya ya, di terjemahannya atau penjelasannya, ayat-ayat yang berkaitan dengan makan mungkin ya, ayat-ayat yang berkaitan mengingatkan dengan buah-buahan, dengan makanan-makanan yang sehat. Wallahu a'lam ya. Ana membaca sebagiannya ya, cuma tidak mendalami isinya secara mendalam. Semoga aman Quran ini, karena orang sekarang kadang-kala bikin Quran itu hanya berpikir untuk dijual. Makanya banyak model-model Quran terjemahan ini. Taib, ana mau kasih buat yang paling tua di sini. Ya. Yang 90 ada? Nah. 90. Enggak ada. 80. 80 berapa? Pas 80. Masya Allah. Ada yang lebih tua? Kayaknya nggak ada beliau kayaknya yang paling tua. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian ana akan berikan kepada yang jarang baca Quran. Nah, siapa yang bulan ini tidak baca Quran sama sekali? Ada di belakang sana jamaah. Yaitu jarang baca, di luar lagi kajiannya, tak masuk ke dalam. Iya, nggak apa-apa, kasih, mudah-mudahan dapat hidayah. Iya, kemudian ana mau kasih buat yang paling jauh, cuma. Nah, apa nih? Barakallah. Hayyakumullah. Yang paling jauh. Mana? Dari mana? Jalan Tancak Kembar. Oh, jalannya. Bener dari Tancak Kembar. Wah, ada Romain Tancak Kembar. Jalan Tancak Kembar. Iya, ada yang lebih jauh. Mana? Mana? Tanggul. Sumber Baru. Jauhan mana sama Tancak? Ada jalan tembus. Yang mana Sumber Baru kasih ini, yang Tancak kasih ini. Nah, fadhil. Iya, kirimkan ke belakang. Yang Sumber Baru kasih Quran itu. Baik.
Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Kebanyakan tokoh ahlul bid'ah tidak meyakini Allah berada di atas arsy. Akan tetapi mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Yang Anda tanyakan bagaimana hukumnya sholat di belakang mereka, karena di masjid kampung ada tokoh seperti itu yang jadi imam sholat. Sah sholatnya. Sah sholatnya. Gak ada masalah kita sholat. Boleh jadi mereka ada syubhat ya. Ada orang yang sejak kecil memang hidup di masyarakat yang menanamkan hal itu. Dan berpendapat bukan dia menafikan ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa, tapi dia menakwilkan bahwa makna istawa itu bukan tinggi di atas arsy-nya, tapi menguasai arsy-nya. Padahal jelas di 7 tempat dalam Al-Quran Allah tidak pernah merubah istawa dengan istaul. Allah menangkakan istawa. Dan Nabi SAW dipanggil sama Allah ke atas sana untuk Isra dan Mi'raj, atau Isra ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke sana. Jadi kalau bicara sholat kita sah insyaallah jemaah. Mana? Sini lah Anda baca. Mohon emak-emak ini lancengnya. Dan tidak ada titiknya jemaah. Ustaz Afwan izin bertanya. Sebagai seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki anak, kami tahu bahwa tugas utama kami tetap menghamba pada Allah tanpa melalaikan tugas kami berkhidmat pada suami dan anak. Namun Ustaz, dalam perjalanannya semua tidak semudah harapan kami Ustaz. Sering sekali saat saya berusaha khusyuk dalam sholat, anak saya menggelandoti saya atau meminta inginnya untuk dipenuhi, dan menurut saya itu membuat saya kurang khusyuk dalam sholat. Saya sering bertanya-tanya, ya Allah, apa sholatku diterima? Selain itu Ustaz, sebenarnya saya ingin kembali mempelajari Al-Quran di halaqah Quran seperti saat lajang. Namun jika saya sering keluar rumah, hal itu mengganggu jadwal anak saya yang masih balita. Rasanya keteteran Ustaz, sebab saya tidak memiliki rewang. Apa rewang ini jemaah? Kadang saya berpikir dulu sebelum menikah begitu mudah mengatur waktu untuk menuntut ilmu. Namun setelah menikah, seperti banyak tanggung jawab sebagai istri dan ibu yang harus saya lakukan sehingga membuat saya harus memilih. Kadang saya sedih atas hal ini. Namun di sisi lain saya juga tahu Ustaz, wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja jika suaminya ridha dan berdiam diri di rumah, berkhidmat kepada suami dan keluarga. Itu salah satu yang mendatangkan ridha suami. Mohon nasihatnya Ustaz bagi saya agar bisa lebih lapang dada saya menjalani peran saya sebagai ratu di rumah dan pendidik bagi anak-anak saya. Masya Allah. Iya, yang pertama berkaitan dengan anak ya. Di sini perlunya kita menjalankan sunnah Nabi SAW, menjalin hubungan baik dengan tetangga, sehingga waktu kita mau sholat kita bisa titip anak. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau suami punya perlu nggak ada rewang, anak bisa titipkan ke tetangga. Nanti sudah selesai ambil lagi. Tetangga juga kayak gitu. Ini solusi sosial yang perlu kita hidupkan kembali. Karena dalam agama kita, Islam mengajarkan perhatian kepada tetangga. Bahkan dulu tetangga itu kadangkala makan di rumah tetangganya. Tetangganya masak, dia datang ambil nasinya bawa ke rumahnya. Apalagi dulu dapur itu di luar rumah. Kalau antum masih ada di kampung sekarang kan ya. Dapurnya itu terpisah dari rumah di luar, masih pakai tungku ya. Kadangkala tetangga itu datang tahu-tahu ini nasi, alhamdulillah ngalak sudah makan dia seperti itu. Nah ini yang perlu dihidupkan kembali. Kemudian yang kedua, bagi seorang wanita yang di rumah, usahakan tidak menunda-nunda waktu sholat. Pada saat anaknya tidur, sebagian ibu itu berpikir mau bersih-bersih, berpikir mau melakukan aktivitas yang belum dia kerjakan.
maka tolong prioritaskan sholat. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan anak yang gelandoti ibunya, Rasulullah SAW sholat itu kadangkala bawa cucunya. Pernah beliau membawa Umamah, dibawa jemaah sholat, jadi imam nih, digendong. Tapi pastikan anaknya suci. Maka sang ibu tadi boleh dia sholat gendong anaknya, supaya tadi kalau anaknya memang nangis dan nggak bisa ditaruh, saya sudah ditengok. Apalagi gelandoti anaknya Nabi SAW, pernah sujud dibuat kuda-kudaan jemaah di masjid padahal. Sekarang membeda orang nyambi anak ke masjid, apa kata orang? Ganggu ini sampai boleh. Dulu ganggu jemaah anak-anak itu memang. Tapi karena mereka tahu ini dalam proses pendidikan, nggak ada masalah. Tapi usahakan jangan sampai ya mengganggu yang lainnya. Kalau bisa tadi ya dibawa, didekatkan dia kepada bapaknya ya. Baik, kemudian buat para wanita, pernah ada seorang tanya kepada seorang syekh. Dia mengatakan, "Syekh, kenapa aku kehilangan nikmat ibadah yang dulu aku dapatkan ketika aku masih lajang, belum nikah?" Mungkin sebelum nikah dia punya ngaji, baca Quran, punya zikir ya, punya puasa, punya sholat sunnah. Setelah dia menikah, dia kehilangan banyak ibadah-ibadah itu. Apa pertanyaan syekh ini? Bagaimana sikapmu sama suami? Heran perempuan ini. "Syekh, ana ngomong masalah ibadah, apa urusannya sama suamiku?" Kata Syekh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tajidul mar'atu halawatal ibadah hatta tuaddiya haqqa zawji." Seorang istri itu tidak akan merasakan nikmat dan lezatnya beribadah sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka hal ini menjadi bahan renungan buat para wanita yang kenapa dia sulit untuk membagi waktu, kenapa sulit bagi dia untuk beribadah seperti dahulu. Boleh jadi dia seperti kebanyakan wanita, dan kebanyakan wanita itu tidak bersyukur sama suami. Kebanyakan wanita itu kurang menghargai suaminya. Kebanyakan wanita itu akan lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Itu kalau bicara kebanyakan wanita. Maka jangan jadi kebanyakan wanita. Jadilah wanita yang spesial. Wanita yang menjaga hak-hak Allah dan hak-hak suaminya. Bolehkah curhat pakai bahasa Indonesia saat sujud? Ada dua pendapat para ulama. Pendapat mazhab Syafi'i yang dianut di Indonesia, nggak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia ketika sholat, itu nggak boleh, dan itu dapat membatalkan sholat. Tapi ulama yang lainnya berpendapat ketika dia nggak bisa dengan bahasa Arab, maka diperbolehkan. Tapi mungkin lebih amannya ya pakai bahasa Arab. Nggak bisa Ustaz, ya udah doa yang umum. Antum hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian selesai sholat ya kita bebas untuk berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa saja. Apakah benar saat kita ziarah kubur ke orang tua sama seperti kita bertemu orang tua? Syukran. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Isti'ab, kalau nggak salah, dan disahihkan oleh sebagian ulama. Apabila seorang ziarah kubur dan orang yang mati itu kenal sama orang yang hidup ini, maka dia akan tahu ketika diziarah. Akan tahu. Bukan berarti seperti ziarah ketika hidup.
Kalau ziarah ketika hidup antum bisa ngobrol. Ahlan, berumah Pak beres Pak. Jangan antum kuburan Pak, berumah Pak beres Pak. Benda. Jadi yang berpendapat bahwa saya orang itu, dan tadi hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama ya, bahwa dia akan kenal, akan tahu bahwa saya fulan ziarah ke kubur. Dan tujuan ziarah kubur itu dua sejatinya. Yang pertama mendoakan yang mati, bukan berdoa meminta kepada yang mati, tapi mendoakan yang mati. Yang kedua adalah mengingat kematian, ingat dengan akhir. Barakallahu fikum. Kepada yang oke, kita akan kasih hadiah, Masya Allah, buat yang mencatat. Kan sebagian, kenapa yang mencatat yang dikasih? Seharusnya yang dengar, karena dia lebih pinter. Yang mencatat kan berarti dia takut lupa. Mun saya ngeding ini kan aman Ustaz, langsung hafal kapi. Baik, yang mencatat mana? Oke, kasih ini yang mencatat. Nah, kasih hadiahnya. Ya, satu. Ada yang mencatat sini. Dua. Baik. Ini. Baik, angkat tangan yang mencatat ya, Maya. Sebelah situ yang mencatat. Bukan yang nulis WA aja, yang mencatat kajian benernya ku HP WA. Ya. Kasihkan belakang situ. Nah, mana lagi? Oh ya, ada di sana. Baik, sebelah kanan itu ada yang mencatat. Nah, oke, belakang. Iya, kasih belakang jamaah. Subhanallah, Imam Syafi'i pernah mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaidu. Ilmu itu seperti buruan, binatang buruan. Dan mencatatnya itu udah nyampe jamaah. Sudah, semua sudah dapat yang mencatat. Ilmu itu seperti hewan buruan, dan mencatat itu seperti talinya jamaah. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kata Imam Syafi'i, engkau ikat hewan buruan yang sudah engkau dapatkan itu dengan tali yang kencang. Faminal hamaqati antasida ghazalatan. Termasuk perbuatan yang bodoh, kata Imam Syafi'i, engkau berburu dapat kijang terus dilepas ya. Sudah capek berburu terus dilepas. Tapi kan sekarang sudah ada rekaman Ustaz. Nanti saya akan dengarkan rekamannya. Itu jin penter orang sekarang ini jemaah. Tapi insya Allah yang mencatat dapat pahala lebih jemaah. Dia sedang mencatat dalam kitab dia yang akan dia baca pada hari kiamat nanti. Barakallahu fiik, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Bagi para jamaah yang sudah dengarkan kajian, tolong ajak orang lain untuk mendengarkan kajian. Tolong ajak mereka untuk sholat jamaah. Karena banyak orang-orang berbuat jahat disebabkan ada pembiaran dari kita. Kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan namanya. Oh, itu lain nanti. Sekarang mumpung datang.